Swastiastu. Om Awiganam Astu Namo Sidam. Om Anubadrah Ketawian Tuiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang saya hormati serta yang saya banggakan, umat sedharma sekalian yang menonton. Pertama-tama, izinkan saya menghaturkan rasa angayu bahagia kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertewara nugrahanya saya bisa hadir di hadapan umat sedharma sekalian untuk berbagi ilmu pada kesempatan yang berbahagia ini. Umat sedharma sekalian, di hari yang berbahagia ini saya berkesempatan membawakan Dharma Wacana yang bertemakan Tatwam Asi, Pilar Moderasi Beragama di Era Digital. Umat sedharma sekalian, ajaran Tatwam Asi merupakan sebuah konsep spiritual dalam Hindu yang menekankan kesatuan hakiki antara manusia satu dengan yang lainnya, dengan alam semesta. Di tengah era globalisasi, konsep ini menjadi semakin relevan. Globalisasi telah mempercepat interaksi antar budaya, suku, agama, dan lainnya. Dalam lingkungan yang semakin pluralistik ini, muncul tantangan untuk menjaga harmonisasi dan toleransi antar umat beragama. Konsep Tatwam Asi dapat menjadi salah satu pilar penting dalam membangun moderasi beragama. Karena ajaran ini menekankan bahwa semua makhluk hidup, terlepas dari latar belakang agama, adalah bagian dari kesatuan yang sama. Namun, terlepas dari itu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang sangat beragam, sangat rentan terhadap konflik berlatar belakang agama. Berdasarkan data dari Setara Institute sepanjang tahun 2022, sudah ada sebanyak 333 kasus tentang pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Angka ini menunjukkan pentingnya moderasi beragama sebagai solusi untuk meminimalisir potensi konflik antar beragama. Selain itu, survei dari Indeks Kerukunan Umat Beragama menunjukkan bahwa pada tahun 2023, 76% masyarakat Indonesia menganggap diri mereka toleran terhadap agama lain. Angka ini meningkat sebesar 3% dibandingkan tahun 2022. Data ini dipublikasikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan menunjukkan tren positif dalam menciptakan kerukunan beragama meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi. Meskipun ajaran Tatwam Asi dalam Hindu mengajarkan pentingnya melihat diri kita dalam orang lain dan memahami kesatuan semua makhluk, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak tantangan yang bertolak belakang dengan prinsip moderasi beragama ini. Salah satu contoh nyata adalah meningkatnya intoleransi antar umat beragama di era digital yang semuanya serba online. Masalah lain yang berlawanan dengan ajaran Tatwam Asi adalah munculnya kelompok-kelompok ekstremisme yang mengedepankan kepentingan agama mereka sendiri tanpa memperhatikan pentingnya kerukunan dan toleransi. Kelompok ini mungkin seringkali menyebabkan narasi kebencian yang menargetkan agama lain sehingga merusak upaya dialog lintas agama dan memperburuk keretakan sosial. Dalam era digital, media sosial telah menjadi platform bagi penyebaran ujaran kebencian berbasis agama. Orang-orang tidak menggunakan pemikirannya dengan baik dalam berkomentar, bahkan menjatuhkan orang lain dan membawa-bawa agama dalam forum online yang tentunya dinamis. Meskipun ajaran Tatwam Asi dalam Hindu mengajarkan pentingnya melihat diri kita dalam diri orang lain dan memahami kesatuan semua makhluk, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang bertolak belakang dengan prinsip moderasi beragama ini. Salah satu contoh nyata adalah meningkatnya intoleransi antar umat beragama di era digital yang semuanya serba online. Masalah lain yang berlawanan dengan ajaran Tatwam Asi adalah munculnya kelompok-kelompok ekstremis yang mengedepankan kepentingan agama mereka sendiri tanpa memperhatikan pentingnya kerukunan dan toleransi. Kelompok ini sering sekali menyebarkan narasi kebencian yang menargetkan agama lain sehingga merusak upaya dialog lintas agama dan memperburuk keretakan sosial. Dalam era digital, media sosial menjadi platform bagi penyebaran ujaran kebencian berbasis agama. Orang-orang tidak menggunakan pemikirannya dengan baik dalam berkomentar, bahkan menjatuhkan orang lain dan membawa-bawa agama dalam forum online yang tentunya dinamis.
Sudah sangat tentu ini menjadi masalah yang bertentangan dengan esensi ajaran Tatuam Asi sebagai landasan spiritual untuk memahami persatuan di tengah perbedaan. Tatuam Asi adalah ungkapan dalam bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu tat yang berarti dia dan tuam yang berarti kamu. Ungkapan ini sering dipahami sebagai aku adalah kamu dan kamu adalah aku, yang menegaskan kesetaraan dan kesatuan di antara semua makhluk hidup. Dalam ajaran agama Hindu, Tatuam Asi merupakan landasan kasih sayang yang mencerminkan sifat Sang Yang Widiwasa, yang senantiasa mencintai dan menyayangi umatnya. Dengan mengandalkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, diyakini bahwa kita dapat mencapai kehidupan yang harmonis dan penuh kedamaian. Dalam kitab Keta Upanishad 5.31 dinyatakan, Nityo nityam cetana cetanam eko bahumam yo vidadati kamam tapitagam ye nupasyanti diras tesam santi syapti netarsam. Yang artinya, di antara kepribadian yang kekal dan berkesadaran, ada satu kepribadian yang menyediakan keperluan dari kepribadian yang lainnya. Orang bijaksana yang memuja kepribadian yang satu ini, yang bertempat tinggal di alamnya, yang rohani, akan mampu mencapai kedamaian sejati, sedangkan yang lain yang tidak memujanya tidak akan mencapai kedamaian. Dari seloka ini, kita dapat belajar bahwa sejatinya ajaran Tatuam Asi mengandung makna yang sangat mendalam. Kita, seluruh makhluk hidup, dan Sang Yang Widiwasa memiliki esensi yang sama. Namun kata sama tidak boleh diartikan sebagai kita setara dengan Tuhan, tetapi kita memiliki sifat ilahi yang sama meskipun dalam kadar yang sangat kecil. Umat sedharma sekalian, mungkin pertentangan tentang agama siapa paling baik itu tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Tetapi jika kita berusaha memahami makna Tatuam Asi dari Hindu, tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa menemukan jalan terbaik bagi umat-umat yang berbeda keyakinan di sekitar kita. Ada ajaran agama Hindu yang bersumber dari Tatuam Asi yang bisa kita implementasikan di era digitalisasi ini. Seperti ajaran Trikaya Parisuddha. Trikaya Parisuddha mengajarkan penyucian 3 aspek diri seperti pikiran, ucapan, dan perbuatan sebagai prinsip moral utama. Ketika dikaitkan dengan Tatuam Asi, ketiga unsur ini menjadi pedoman untuk menjaga perilaku kita di dunia digital. Manacika atau pikiran yang baik. Di dunia digital kita harus menjaga pikiran kita tetap positif dan tidak mudah terprovokasi oleh berita palsu, ujaran kebencian, ataupun komentar negatif. Dengan memahami Tatuam Asi, kita diingatkan untuk selalu berpikir positif terhadap orang lain, mengingat bahwa kita adalah bagian dari satu kesatuan yang sama. Wacika atau ucapan yang baik. Ucapan yang baik di era digital sangatlah penting, terutama ketika berkomunikasi melalui media sosial ataupun platform online lainnya. Prinsip Tatuam Asi mengingatkan kita untuk berbicara dengan hormat dan tidak menebar ujaran kebencian, karena apa yang kita sampaikan kepada orang lain pada dasarnya adalah cerminan dari diri kita sendiri. Kaike atau perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik dalam konteks digital dapat mewujudkan melalui tindakan-tindakan positif seperti membantu orang lain, berbagi informasi yang bermanfaat, dan mendukung inisiatif yang membawa kebaikan bagi komunitas online. Umat sedharma sekalian, dengan menerapkan Tatuam Asi, kita dapat dipacu untuk bertindak seolah-olah setiap perbuatan yang kita lakukan terhadap orang lain, kita lakukan kepada diri kita sendiri. Dalam Pustaka Sarasamucaya Sloka 80 dikatakan bahwa ikang manah ngaranya yati kewriting indriya maprawati tayari sube asube karma matan yang ikang manah juga prihen kartia sakareng, yang artinya yang disebut pikiran itu adalah sumber dari segala nafsu. Pikiran itu dapat membuat manusia bisa berbuat baik ataupun berbuat buruk. Maka dari itu, sesegera mungkin kendalikanlah pikiran kita itu. Jadi, sangat penting bagi kita untuk mengendalikan pikiran kita terlebih dahulu.
Ajaran Tatuam Asi dalam konteks moderasi beragama di era globalisasi menunjukkan bahwa konsep spiritualitas ini memiliki relevansi yang mendalam dalam menjaga harmonis dan toleransi antar umat beragama. Dengan menekankan kesatuan yang hakiki antar semua makhluk hidup, Tatuam Asi mengajak kita untuk memahami bahwa meskipun ada perbedaan, kita semua berasal dari satu pencipta dan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai moksa. Dalam menghadapi intoleransi dan konflik yang sering muncul, terutama di era digital, prinsip ini menjadi pedoman yang penting untuk membangun sikap saling menghormati. Dalam implementasinya, ajaran Trikaya Parisude sebagai penerapan dari Tatuam Asi yang mengajarkan kita untuk menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan yang baik. Dengan mengendalikan pikiran agar tetap positif, berbicara dengan hormat, dan melakukan tindakan yang membawa kebaikan, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih harmonis. Sehingga, meskipun terdapat perbedaan keyakinan, kita dapat menemukan jalan terbaik untuk hidup berdampingan dengan penuh toleransi dan saling menghargai. Umat sedharma sekalian, demikianlah Dharma Wacana tentang Tatuam Asi dalam era digital. Semoga yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi saudara-saudara sekalian. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau kurangnya informasi yang saya berikan kepada umat sedharma sekalian. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.